Jadi gini, ada satu orang di Indonesia yang ketika dia berada di puncak jabatannya, dia menjabat sebagai Menko Maritim, merangkap PLT Menteri ESDM, merangkap Menteri Kelautan ad interim, merangkap koordinator PPKM saat COVID, merangkap Ketua Komite Kereta Cepat, merangkap koordinator polusi Jakarta. Dan itu baru yang tercatat di Perpres, Peraturan Presiden. Beliau sendiri menyampaikan bahwa beliau punya 27 tugas tambahan. 27 bro. Usianya saat itu 75 tahun. Siapakah dia? Media menyebutnya sebagai Menkosaurus. Netizen menyebutnya sebagai Lord Luhut. Tapi kalau aku pribadi sebagai orang yang sangat passionate tentang leadership, aku menyebutnya beliau adalah the one true king. Selamat datang di Balik Pengaruh episode ketiga, dan hari ini kita akan berbicara soal Bapak Luhut Binsar Panjaitan. 19 Oktober 2024, Pak Luhut Binsar Panjaitan membuat video yang diposting di Instagram dan viral saat itu. Beliau mengumumkan bahwa beliau pensiun. Tapi kalau untuk jadi pejabat setingkat menteri saya kira sudah cukup. Dan ingin berhenti, ingin bermain dengan cucu-cucunya dan ingin istirahat. Beliau bilang semua yang di bawah matahari itu ada waktunya. Saya tahu, karena saya tahu yang di bawah langit ini semua ada waktunya. Tapi 2 hari kemudian, 21 Oktober 2024, beliau punya 2 jabatan baru di bawah kepemimpinan presiden yang juga baru, yaitu Presiden Prabowo Subianto, presiden yang paling kompeten dalam meningkatkan mata uang US dollar. Sorry itu di-cut aja mas. Dan yang paling aneh adalah tidak ada satu orang pun yang kaget bahwa Bapak Luhut tidak jadi pensiun. Gak ada yang kaget. We all know and we all take it as ordinary day di Indonesia bahwa ada satu orang yang begitu berpengaruh mengumumkan pensiun, tapi begitu nggak jadi, kita semua udah ya here we go again. Dan itu yang akan kita bedah hari ini. Kenalin teman-teman, aku Hasan Askari dan aku adalah seorang konsultan leadership dan organizational development. Banyak konten yang lahir di channel ini dari pengalamanku di lapangan ketika berhubungan dengan organisasi maupun kepemimpinan para pemimpin di perusahaan-perusahaan yang menjadi klien kami. Dan episode ini menarik buat aku pribadi karena fenomena LBP atau Luhut Binsar Panjaitan itu bukan hanya sekedar fenomena politik, bukan hanya sekedar cerita politik, namun ini cerita soal bagaimana sebuah power dibangun, dipertahankan, dan diwariskan. By the way, sebagian besar orang Indonesia mengenal Luhut dari posisi beliau sebagai menterinya, tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi atau apa yang ada di belakang jabatan-jabatan itu. Dan di balik semua posisi pemerintahan yang beliau pernah pegang, hampir selalu ada jaringan bisnis yang bentangannya dari tambang batubara di Kalimantan, kebun sawit seluas 8.000-an hektar, pembangkit listrik di Sulawesi, hingga ke motor listrik yang ada di jalanan ibu kota Jakarta saat ini. Perusahaan induknya PT Toba Sejahtera, didirikan tahun 2004, Luhut memegang 99% sahamnya. Dan ini diakui beliau sendiri di persidangan. LHKPN 2024 milik Luhut mencatat 1,51 triliun, naik dari 655 miliar pada tahun 2018. Dan sekali lagi aku nggak bilang itu salah, aku lagi menjelaskan strukturnya dulu, oke? Karena penting untuk kamu tahu bahwa there are some patterns di balik Luhut Binsar Panjaitan. Mari kita ke Oktober 2021, saat COVID merajalela di seluruh dunia, pandemi COVID. Beliau menjabat sebagai koordinator PPKM. Luhut mewajibkan tes PCR untuk semua penumpang pesawat. Dan aku orang yang saat itu sedang beberapa kali terbang Surabaya-Jakarta juga harus terpaksa merogoh kocek untuk membayar tes PCR yang harganya dari awal yang harganya di atas 1 juta sampai terakhir tuh cuma 300 ribu rupiah. Kalau nggak salah ingat ya. Korek-korek hidung kita sampai bersin-bersin, dan itu adalah kebijakan yang diwajibkan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Sekali lagi tidak ada yang salah, ini cuma menyampaikan fakta. Namun 1 bulan kemudian, majalah Tempo mengungkap sesuatu. PT Toba Sejahtera, di mana kepemilikannya 99% dimiliki oleh Bapak Luhut,
memiliki saham di PT GSI, PT Genomic Solidaritas Indonesia, lab PCR terbesar saat itu. Dua entitas Toba memegang 16,3% saham gabungan. Now the question is, berapa nilai estimasi bisnis PCR saat itu? 23 triliun rupiah. Deputinya sendiri mengakui, aku kutip, "Saya kurang hati-hati mengingatkan Pak Luhut terkait saham GSI sehingga muncul potensi konflik of interest." Lupa guys. Namun Luhut merespon, "Kalau saya terima uang, saya resign atau saya bersedia resign." Kasus dilaporkan ke KPK, tidak berlanjut, of course. Namun 2 minggu setelah terungkap, kewajiban untuk PCR dicabut. Dan bisnis PCR tadi dengan kebijakan yang mewajibkan orang-orang untuk melakukan tes PCR itu bukan satu-satunya. Sekedar informasi ini, masih ingat nggak di zaman pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo? Ketika beliau mendorong masyarakat untuk beralih ke motor listrik. Perusahaan keluarganya ada di bisnis motor listrik. Ketika beliau koordinasi soal industri nikel, keponakannya duduk di pucuk lembaga investasi negara yang mengelola triliunan rupiah. Tapi tunggu dulu, ini bukan cerita soal orang yang kebetulan ada di posisi yang sangat strategik dan menguntungkan tersebut. Ini adalah cerita bagaimana seseorang mampu membangun dirinya sendiri sampai pada posisi di mana itu semua bisa terjadi. And to understand that, kita harus kembali ke masa lalu. Izinkan saya membacakan biografi beliau. Lahir di tahun 1947 dari keluarga yang sederhana. Beliau adalah anak dari seorang sopir bus. Lalu lulus Akabri di 1970 sebagai lulusan terbaik. Modal awalnya hanya satu, prestasi. Di 30 Juni 1982, ia mendirikan dan menjadi komandan dari Detasmen 81 anti teror Kopassus. Prabowo adalah wakilnya. Dua orang yang hari ini sama-sama di puncak tertinggi kekuasaan. Ternyata telah membangun fondasi relationship mereka 43 tahun yang lalu. And then setelah 1982 ada something yang menarik. Bahwa ada gap 13 tahun yang tidak banyak dibahas oleh masyarakat atau oleh orang yang suka mempelajari atau mengulas hidupnya Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Di era Megawati dan SBY, Luhut tidak ada di pemerintahan. Di era SBY beliau ditawari oleh SBY namun Luhut tidak menerima. Yang beliau lakukan selama 13 tahun itu adalah membangun bisnis, membangun network. Beliau membangun PT Toba Sejahtera. Dan kemudian di 2008, something miraculous happen. Yaitu beliau bertemu dengan seorang wali kota yang sederhana di kota Solo. Bernama tidak lain dan tidak bukan adalah Joko Widodo. Di 2008 mereka bertemu, di 2009 mereka mendirikan bisnis bersama-sama. Yaitu PT Rakabu Sejahtera Bersama. Luhut memiliki saham 49%, Joko Widodo 51%. And this is 5 years before Pak Joko Widodo duduk di kursi Presiden Republik Indonesia yang ke-7. So, itu adalah hubungan bisnis yang dibangun jauh sebelum ada kekuasaan yang perlu untuk dibagikan. Dan trust yang dibangun sebelum power dibutuhkan adalah trust yang paling tahan lama. Long story short, 2014 beliau kembali, bukan sebagai menteri di kabinet, tapi sebagai kepala staf kepresidenan pertama. Posisi yang dibuat khusus untuk beliau. Waktu itu karena koalisi menolak Pak Luhut untuk masuk ke kabinet. Rumornya seperti itu, informasinya seperti itu. And then sejak 2014, something working very fast. Semua terjadi dengan begitu cepat. Dari hanya kepala staf kepresidenan, menjadi Menko Polhukam, Menko Maritim, PLT Menteri ESDM, Menteri KKP ad interim, Koordinator PPKM, Ketua Komite Kereta Cepat, dan semua ini nggak pernah beliau lepaskan jabatannya sebelum jabatan baru ia pegang. Dan di setiap krisis nasional di mana kementerian teknis tidak bisa menyelesaikannya, satu orang bernama Luhut Binsar Panjaitan ini selalu menjadi Mr. Fix It. So, kita masuk ke chapter berikutnya yaitu kita bedah mekanisme di balik pengaruh seorang LBP atau Luhut Binsar Panjaitan. Yang pertama adalah tentang Mr. Fix It. Ada teori yang bisa aku bacakan soal Mr. Fix It ini. Bahwa dalam sebuah teori organizational behavior yang disebut Strategic Contingencies Theory dikembangkan oleh Hickson dan rekan-rekannya di 1971. Isinya sederhana tapi powerful. Yaitu dalam setiap organisasi
terdapat sebuah zona ketidakpastian. Zona ketidakpastian ini berisi masalah yang tidak bisa diselesaikan menggunakan prosedur normal. Biasanya masalahnya lintas departemen, beresiko tinggi, dan semua orang pada menghindari posisi ini, pada menghindari zona ketidakpastian ini karena takut namanya dicatut saat masalah ini tidak berhasil dikendalikan. Siapapun yang mampu menyerap zona ketidakpastian ini, dialah yang punya power sesungguhnya. Dan Pak Luhut bin Sarpanjaitan somehow selalu berhasil menjadi orang yang berani, dan bukan cuma berani tapi beliau mau, dan bukan cuma berani dan mau tapi beliau juga mampu mengatasi problem-problem yang bagi orang lain selalu dihindari. Krisis lintas kementerian muncul, perpres atau kepres ad hoc dibuat. Luhut lalu ditunjuk sebagai koordinator atau ketuanya. Dan setelah beliau ditunjuk sebagai koordinator atau ketua, masalahnya selesai. Atau at least berhasil dikelola. Dan Luhut tidak pernah lepas dari posisi-posisi seperti itu. PPKM, kereta cepat, polusi Jakarta, Freeport, semua mengikuti pattern ini. Supaya mudah dipahami, bayangkan kamu adalah pemilik perusahaan di mana perusahaanmu memiliki pabrik dan di pabrik itu ada satu mesin yang besar dan hanya ada satu orang mekanik yang sangat senior yang bisa mereparasi atau memperbaiki mesin tersebut jika ada kendala atau mesin tersebut rusak. Nah, mekanik ini dia sering datang terlambat, dia gak pernah jawab WA tepat waktu, dia kadang bisa ngilang 1 minggu lalu muncul lagi, dan kamu gak bisa marah ke dia. Kenapa? Karena kamu tahu harga yang harus kamu bayar saat kehilangan dia jauh lebih mahal daripada harga yang harus kamu bayar hanya untuk mentoleransi kekurangan dia, permainan-permainan dia, mungkin dia berbisnis di belakangmu, kamu bisa mentolerir itu. Now that is key man risk. Dan aku pernah bahas key man risk ini di balik pengaruh episodenya Ferry Irwandi. Dimana ketika ada seseorang yang begitu tidak bisa digantikan, maka bisnismu tidak akan aman selama orang tersebut tidak bisa direproduksi, tidak bisa diduplikat. Kalau dalam bisnis kamu punya satu orang yang gak bisa digantikan, maka dia bisa aja minta naik gaji 2 kali lipat dan kamu terpaksa nurutin. Bisa aja dia minta perlakuan atau fasilitas-fasilitas tertentu yang orang lain gak ada yang berani dia minta dan kamu pasti memberikan ke mereka dan kamu gak bisa protes karena kamu punya ketergantungan sama dia. You have key man risk. Now Luhut bin Sarpanjaitan itu key man risknya Indonesia. So itu mekanisme yang pertama, yaitu Luhut membangun seluruh karir politik dan bisnisnya di atas pondasi posisi itu. Menjadi Mr. Fix It yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang krisis. Sekarang kita lanjut ke mekanisme yang kedua, yaitu structural holes. Ronald Burt, sosiolog dari University of Chicago, menemukan sesuatu yang counterintuitif. Bahwa orang yang paling berpengaruh dalam sebuah jaringan bukanlah orang yang punya koneksi terbanyak, melainkan orang yang mampu menghubungkan dua kelompok yang sebelumnya tidak terhubung menjadi terhubung. Ini yang Ronald Burt sebut sebagai structural holes. Sebuah lubang dari dua dunia yang berbeda, yang tidak berkomunikasi. Dan coba kamu pikirkan, Bapak Luhut bin Sarpanjaitan itu menjembatani lubang-lubang yang tidak terkoneksi. Contohnya apa? TNI dan sipil. Beliau jembatannya. Indonesia dan China. Beliau jembatannya. Oligarki Soeharto dan reformis Jokowi. Beliau penyambungnya. Militer dan teknokrat, beliau juga penyambungnya. Dan yang terakhir, politik and business, beliau juga penyambungnya. Dan faktanya teman-teman, tidak ada satu orang pun, sejauh yang aku tahu ya, di Indonesia ini yang duduk di semua persimpangan-persimpangan tadi sekaligus. Dan itu menurutku ya, tidak terjadi karena kebetulan. Tapi memang dari awal Luhut bekerja keras untuk membangun semuanya. Berapa tahun? 40 tahun mungkin beliau membangun koneksi-koneksi yang semasif itu. Adakah orang di Indonesia yang punya kemampuan untuk menghubungkan dua dunia yang begitu berbeda sebagaimana Bapak Luhut bin Sarpanjaitan punya? I don't think so. So that's the second mechanism. Itu mekanisme yang kedua. Clear ya? Sekarang kita masuk ke mekanisme yang ketiga dari pengaruhnya Bapak Luhut, yaitu trust before power. Ada seorang konsultan manajemen dari Harvard bernama David Maister.
Dia punya sebuah formula yang dia sebut sebagai trust equation, persamaan trust, rumus trust. Apa rumusnya yang dibuat oleh David Meister ini? Trust sama dengan kredibilitas ditambah reliabilitas ditambah intimacy dibagi self-orientation. Self-orientation itu seberapa jauh seseorang memikirkan dirinya sendiri alih-alih memikirkan orang lain. Itu self-orientation. Jadi 3 hal di atas dibagi 1 hal di bawah. Itulah trust. Yang ingin saya sampaikan adalah menurut David Meister yang paling langka dan paling berharga dari keempat komponen tersebut adalah intimacy. Ini yang gak bisa dipotong melalui shortcut. Ini yang gak bisa dibangun hanya dengan kerja keras. Intimacy adalah ketika seseorang mampu menyampaikan sesuatu yang gak bisa disampaikan ke orang lain. Itu artinya kamu merasa intimate dengan mereka. Hubungan Jokowi dan Luhut bukan dimulai dari politik, tapi dimulai dari bisnis di tahun 2008. Hubungan Bapak Luhut dan Pak Presiden Prabowo tidak dimulai di tahun 2024, tapi udah puluhan tahun yang lalu waktu mereka berdua menjadi satu tim di Kopassus. Bahkan mungkin kamu pernah nonton videonya ketika Pak Presiden Prabowo setelah dilantik jadi presiden. Ada video ketika Pak Prabowo bertemu dengan Pak Luhut, yang Prabowo hormat ke Luhut. Now that's intimacy. Itu yang gak bisa dibeli bro. Itu yang mahal dalam sebuah trust. Dan trust yang lahir dari kondisi seperti itu, di mana power belum ada, itu berbeda kualitas trustnya dibanding trust yang dibangun setelah adanya power, adanya kekuasaan yang biasanya lahir dari transaksi politik. So, presiden manapun yang ingin menggantikan Luhut harus bisa menjawab satu pertanyaan. Siapa orang yang bisa dipercaya dan mampu menggantikan kepercayaanmu pada seseorang yang telah kamu kenal baik selama 15 tahun? None. Gak ada. Dan karena itulah Luhut menjadi orang yang indispensable, yang tidak bisa digantikan. Itu mekanisme yang ketiga, dan sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, aku mau tambahin satu hasil observasiku dari waktu melakukan riset nontonin video-videonya Bapak Luhut Binsar Panjaitan saat beliau diinterview oleh jurnalis dan sebagainya. Oke, dari banyaknya video yang aku tonton saat aku riset soal Bapak Luhut, ada satu pattern yang selalu diulang oleh Bapak Luhut siapapun presidennya. Oke? Dan kamu pasti juga notice, yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan tidak pernah sekalipun kepada jurnalis, kepada netizen, kepada siapapun ya, kepada publik tidak pernah sekalipun mengkritik atau menyalahkan atau tidak setuju atau memiliki beda pandangan dari presiden. Tidak pernah. Beliau selalu bilang, menurut saya yang dilakukan presiden sudah benar. Menurut saya presiden sudah bijak dengan melakukan bla 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 bla. Saya hanya mengikuti arahan presiden. Saya hanya melakukan apa yang presiden perintahkan. Yang hebat itu Pak Presiden. Yang hebat itu Pak Jokowi. Yang hebat itu Pak Prabowo. Always. Kalau menurutku dan dari pelajaran leadership yang aku baca dari bukunya Robert Greene, 48 Laws of Power, di mana Robert Greene udah menyampaikan soal ini bahwa aturan yang pertama, laws number 1, hukum yang pertama soal power adalah never outshine the master. Jangan pernah bersinar lebih terang dari tuanmu. Atau dengan kata lain, jangan pernah membuat atasanmu terlihat lebih kecil dari kamu. Karena pemimpin yang merasa terancam oleh bawahannya tidak akan mempertahankan bawahan tersebut, dan pemimpin yang merasa bahwa bawahannya membuat ia tampak lebih baik, bawahan tersebut pasti akan dipertahankan sampai kapanpun. Oke, sekarang teman-teman kamu udah tahu bagaimana dinamika atau mekanisme apa yang terjadi di balik pengaruhnya Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan bagaimana ia berhasil membangun indispensability, ketidakbisaan untuk digantikan. Dan sekarang kita masuk ke pelajaran kepemimpinan yang bisa kita petik dari figur yang bernama Luhut Binsar Panjaitan. But by the way, pasti ada banyak mekanisme lain atau analisis lain atau cara lain yang bisa menggambarkan bagaimana Luhut bisa memiliki power sebesar yang beliau miliki sekarang. Dan kalau kamu mau, tolong share dong pendapatmu dan komentarmu ke kolom komentar. Apa sih yang menurutmu juga berpengaruh pada kekuatan pengaruhnya Bapak Luhut Binsar Panjaitan. And you can also komentar siapa figur yang ingin kamu bedah pengaruhnya di episode di balik pengaruh berikutnya. Dan kalau bisa luangkan waktu untuk likes dan share video ini ke teman-temanmu yang lain. Oke, so kita sekarang belajar soal kepemimpinan dari mekanisme-mekanisme yang tadi udah kita bedah di mekanismenya Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Yang pertama, cari zona ketidakpastian, bukan zona nyaman. Di konten sebelumnya ada seseorang yang komentar ke YouTubeku
Dia tanya, Mas, skill apa sih yang paling dibutuhkan pada perusahaan kelas menengah? Ya, selain kemampuan-kemampuan teknis, kamu juga harus menguasai kemampuan kepemimpinan. Tapi kalau kamu ingin karirmu secara eksponensial dapat melesat, bukan cuma karirmu di perusahaan tersebut dan berkembang melampaui karirmu di perusahaan tersebut, kamu belajar untuk mencari ruang ketidakpastian, zona ketidakpastian. Alih-alih kamu bermain di zona nyaman. Di organisasi atau di perusahaan kamu sekarang ada masalah yang tidak berani orang-orang ambil tanggung jawabnya. Tempat masalah lintas departemen, tempat problem-problem yang beresiko tinggi, orang yang berani masuk ke zona itu dan berhasil mengelola masalahnya adalah orang yang sedang membangun indispensability yang genuine. Bukan karena mau mengambil kredit ya, tapi karena dia berani mengambil resiko yang orang lain hindari dan dia mampu mengatasi problem tersebut. Itu yang akan membuat kamu mahal. Yang kedua, posisi kamu di dalam jaringan, entah itu di jaringan di dalam sebuah perusahaan itu sendiri maupun jaringanmu di dalam industri tersebut lebih penting daripada jabatanmu di struktur organisasi tempat kamu bekerja. So you have to think beyond struktur organisasi. Pengaruh harus kamu bangun, kepercayaan dengan pihak lain, dengan stakeholder lain harus kamu bangun di luar jabatan struktural atau di luar jabatan yang ada di organisasi. Karena ada pertanyaan yang lebih penting daripada apa jabatanmu, yaitu dua dunia mana yang bisa kamu jembatani yang selama ini tidak terhubung. Apakah tim teknis yang gak bisa berkomunikasi dengan klien? Apakah kantor pusat yang gak bisa berkomunikasi dengan orang-orang di lapangan? Menjadi broker di structural holes tersebut akan membuat kamu memiliki kekuatan yang tidak proporsional. Kenapa? Ya karena kamu dibutuhkan. Pelajaran yang ketiga, gak lain dan gak bukan adalah trust dibangun sebelum kamu membutuhkannya. Di program High Level Leadership Training and Coaching kami, materi ini selalu kami sampaikan. Bagaimana seorang pemimpin harus membangun kepercayaan sebelum kita memanen hasil kepercayaannya. Karena trust yang dibangun di luar tekanan, trust yang dibangun tanpa kepentingan, itu adalah trust yang paling tahan lama. So, kapan waktu terbaik untuk membangun relasi? Ya sekarang, ketika kamu belum punya kepentingan apapun. Dan hal itu yang akan menyelamatkanmu di krisis yang akan datang. Dan pelajaran terakhir, of course yang tadi udah kita bahas adalah never outshine your master. Tidak peduli sekompeten apapun kamu, sehebat apapun kamu, berusahalah untuk tidak terlampau bersinar hingga sinarmu itu meredupkan cahaya atasanmu. Ini pelajaran yang paling penting soal power dan soal leadership. Karena kalau kamu secara tidak sadar ya, secara tidak sengaja sekalipun kamu ingin berkontribusi memberikan yang terbaik dan kamu dirasa melangkahi atasanmu, dirasa mengancam, dirasa overstepping atasanmu, maka kamu bisa dianggap ancaman oleh atasanmu dan karirmu saat itu juga selesai di perusahaan tersebut. That's it teman-teman, itu 4 pelajaran kepemimpinan yang bisa kita pelajari dari di balik pengaruh Luhut Binsar Panjaitan. Sebagai penutup, aku mau berikan pertanyaan terakhir. Kamu masih ingat gak video pamitnya Pak Luhut yang tadi udah kita mention di awal? Di bawah langit ini semua ada waktunya. Sekarang kamu tahu kan kenapa kalimat itu gak bisa jadi kenyataan? Bukan karena Pak Luhut gak mau pensiun, tapi karena setiap presiden yang ada selalu akan menemukan alasan yang sama. Bahwa saya terlalu mahal untuk kehilangan Luhut. Dan itu adalah definisi yang paling sederhana dari kenapa Luhut Binsar Panjaitan adalah seorang figur yang paling indispensable. Teman-teman, aku Hasan Askari, thank you very much. Ketemu di konten di balik pengaruh berikutnya.